Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid semakin kokoh di puncak setelah memenangkan Derby Madrid. Sementara Indonesia sukses mencukur Laos dengan skor telak. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Cristiano Ronaldo yang masih tampil tajam berpeluang kembali ke Real Madrid. Sementara itu Xavi Hernandez menyebut kalau Barcelona punya masalah dalam psikologis pemain. Dilansir dari Football Insider, bomber Manchester United Cristiano Ronaldo berpeluang bakal cabut pada musim depan. Kabarnya Real Madrid tertarik untuk memulangkan Ronaldo ke Santiago Bernabeu. Bomber asal Portugal ini diklaim masih bisa tampil tajam di lini penyerangan Los Blancos. Selain itu, El Real juga memanfaatkan situasi Ronaldo di Old Trafford. Pasalnya Ronaldo disebut gak cocok dengan gaya permainan Ralf Rangnick. Xavi Hernandez memberi komentar terkait masalah Barcelona saat ini. Xavi bilang kalau masalah skuad Blaugrana merupakan masalah psikologis. Menurut Xavi, para pemain Blaugrana mulai kehilangan keberanian. Oleh sebab itu, Xavi memasang target tinggi kepada anak-anak asuhnya tersebut. Xavi mengatakan kalau Barcelona punya skuad yang cukup bagus untuk meraih gelar juara di musim ini. Pada laga kontra Norwich City kemarin, Manchester United kembali meraih clean sheet. Keberhasilan tersebut nggak terlepas dari peran sang penjaga gawang yakni David De Gea. Pada laga tersebut De Gea mampu tampil kokoh di bawah mister gawang setan merah. Penampilan apik De Gea juga mendapatkan pujian dari sang pelatih Ralf Rangnick. Rangnick menilai kalau setan merah bisa tumbang seandainya tampil tanpa De Gea. Mikel Arteta buka suara terkait Aubameyang yang absen karena melanggar aturan kedisiplinan. Kita jauh ke AC Milan, ada Ibrahimovic yang mencetak gol ke gawang Udinese. Pelatih Arsenal Mikel Arteta nggak memasukkan nama Pierre-Emerick Aubameyang di laga kontra Southampton kemarin. Absennya Aubameyang membuat publik sepak bola bertanya-tanya. Padahal bomber asal Gabon tersebut nggak dikabarkan mengalami cedera atau masalah apapun. Terkait hal itu, Arteta pun membeberkan alasannya. Arteta bilang Aubameyang absen karena telah melanggar aturan kedisiplinan. Selain itu, belum diketahui kapan Aubameyang akan kembali dimainkan. Chelsea dikabarkan tengah membidik bek tengah Fenerbahce yakni Attila Szalai. Szalai disebut telah sepakat bergabung ke Stamford Bridge di bulan Januari mendatang. Szalai dinilai bisa menjadi sosok pengganti Antonio Rudiger di barisan pertahanan. Pasalnya Rudiger belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim depan. Szalai sendiri sangat mengidolakan sosok Thiago Silva. Seandainya merapat ke skuad The Blues, maka bisa dipastikan Szalai bakal berduet dengan idolanya tersebut. AC Milan gagal membawa pulang 3 poin dari markas Udinese. Pada laga tersebut, skuad Rossoneri ditahan imbang dengan skor 1-1. Pada menit ke-17, Rossoneri tertinggal lebih dulu lewat gol Beto. Keunggulan Udinese tersebut bertahan sampai jeda turun minum. Beruntung pada menit ke-92, Rossoneri mampu menyamakan kedudukan lewat gol gunting dari Zlatan Ibrahimovic. Terdapat momen gak biasa pada laga AC Milan kontra Udinese kemarin. Saat itu pihak AC Milan salah menuliskan nama Junior Mesias yang terdapat di bagian belakang jersey. Nama Mesias yang seharusnya menggunakan 1 huruf E justru ditulis dengan 2 huruf E. Mengetahui hal tersebut, pihak AC Milan pun langsung bergegas memperbaikinya. Walaupun terdapat insiden kecil, tapi hal itu nggak mengganggu performa Mesias di atas lapangan. Sejauh ini Mesias tampil apik dengan mengkoleksi 3 gol dari 7 pertandingan di berbagai kompetisi. Romelu Lukaku yang tampil tumpul di Chelsea berkeinginan kembali merumput ke Serie A. Sebaliknya, Pedri yang menjadi incaran klub raksasa Eropa justru mau bertahan di Barca. Performa Romelu Lukaku yang anjlok membuat dirinya dikabarkan ingin kembali ke Serie A.
Hal ini dibenarkan oleh agen Lukaku yang bernama Federico Pastorello. Pastorello bilang kalau Lukaku sangat mencintai Italia dan punya hasrat ingin kembali ke Serie A. Walaupun begitu, Pastorello menegaskan kalau Lukaku masih fokus untuk membela Chelsea. Sejauh ini Lukaku belum memberikan kontribusi besar di lini penyerangan The Blues. Di musim ini Lukaku baru menyumbangkan 5 gol dari 16 pertandingan di berbagai kompetisi. Gelandang muda Barcelona Pedri berhasil mencuri perhatian dengan penampilan impresif. Hal tersebut membuat gelandang timnas Spanyol ini diincar 3 klub raksasa Eropa. 3 klub tersebut adalah Manchester City, Manchester United, dan PSG. Akan tetapi peluang Pedri untuk hengkang dari Camp Nou terbilang cukup kecil. Pasalnya Pedri enggan cabut dan baru memperpanjang kontrak sampai tahun 2026. Selain itu, Pedri juga punya klausul pelepasan kontrak mencapai 1 miliar euro. Gelandang Manchester United Paul Pogba dirumorkan bakal hengkang di musim depan. Mendengar kabar tersebut, pelatih setan merah Ralf Rangnick pun angkat bicara. Rangnick gak memaksa Pogba untuk bertahan dan justru mempersilahkannya untuk hengkang. Rangnick bilang kalau dirinya enggan mempertahankan pemain yang ingin pergi. Sejauh ini Pogba masih menjalani masa pemulihan cedera di Dubai Uni Emirat Arab. Kabarnya kondisi Pogba sudah mulai membaik dan bakal segera terbang ke Manchester. Pada Sabtu kemarin, Samuel Eto'o terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun atau Fecafoot. Dalam meraih jabatan tersebut, Eto'o harus bersaing dengan 6 kandidat lainnya. Dari 6 kandidat tersebut, 5 diantaranya memutuskan untuk mundur. Eto'o mampu mengalahkan Seydou Bombonjoya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Fecafoot. Setelah terpilih, Eto'o berjanji bakal memajukan sepak bola Kamerun. Next, Borussia Dortmund mulai negosiasi dengan sejumlah klub raksasa yang meminati Erling Haaland. Bomber Borussia Dortmund Erling Haaland disebut bakal cabut pada musim depan. Kabarnya ada 4 klub yang berpotensi menjadi pelabuhan baru Haaland. 4 klub tersebut adalah Real Madrid, Manchester City, Barcelona, dan Bayern Munchen. Sementara itu di Borusan sendiri nggak menutup kemungkinan bakal melepas Haaland. Kabarnya klub asuhan Marco Rose ini mulai membuka negosiasi dengan sejumlah klub yang meminati Haaland. Liverpool dikabarkan ngebet untuk memboyong gelandang muda Barcelona Gavi. The Reds bahkan siap mengaktifkan klausul pelepasan Gavi yang mencapai 50 juta euro. Gavi dinilai bisa menambah lini tengah skuad The Reds setelah ditinggal Jorginho Wijnaldum. Peluang The Reds untuk memboyong Gavi pun terbuka cukup lebar. Pasalnya El Nacional mengklaim kalau Gavi tertarik merumput ke Premier League. Anthony Martial berniat meninggalkan Manchester United di bulan Januari mendatang. Kepergian Martial ini dikonfirmasi langsung oleh sang agen Philippe Lamboli. Kabarnya Barcelona tertarik untuk memboyong Martial ke Camp Nou. Klub asuhan Xavi Hernandez itu memang kekurangan pemain di sektor penyerangannya. Sementara itu kabarnya Blaugrana bakal meminjam Martial selama 6 bulan dengan opsi pembelian di akhir musim sebesar 40 juta euro. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia berhasil mencukur Laos dengan skor telak 5-1. Nah, di laga AFF lainnya ada juga Vietnam yang berhasil melibas Malaysia dengan skor nggak kalah telak 3-0. Pada babak grup B Piala AFF, Timnas Indonesia kembali memetik kemenangan. Pada laga tersebut, skuad Garuda sukses mencukur Laos dengan skor telak 1-5. Di babak pertama, skuad Garuda sudah unggul 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dilesakan lewat penalti Asnawi Mangkualam serta 1 gol Irfan Jaya. Akan tetapi Laos memperkecil kedudukan lewat gol dari Kidavon Soufani. Sementara di babak kedua, Timnas Indonesia mampu mencetak 3 gol tambahan. 3 gol tersebut dilesakan oleh Witan Sulaiman, Ezra Walian, dan Evan Dimas Darmono.
Kini skuad Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup B dengan mengkoleksi 6 poin. Di pertandingan grup B lainnya tersaji laga big match yang mempertemukan Vietnam dan Malaysia. Pada laga tersebut, timnas Malaysia takluk atas Vietnam dengan skor telak 0-3. Pada menit ke-32 pertandingan, Nguyen Quang Hai berhasil mencetak gol pembuka bagi Vietnam. Lalu 4 menit berselang giliran Nguyen Chong Phuong yang mencatatkan namanya di papan skor. Sementara di babak kedua, Vietnam mencetak 1 gol tambahan lewat Nguyen Hoang Duc. Kemenangan ini pun membuat Vietnam kokoh di puncak klasemen dengan unggul selisih gol atas Indonesia. Inilah hasil pertandingan dan klasemen Piala AFF 2020. Napoli gagal meraih kemenangan di pekan ke-17 Serie A. Bertanding di Stadion Diego Maradona, skuad Partenope ditekuk Empoli dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga itu dilesakan oleh Patrick Cutrone pada menit ke-70 pertandingan. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil tersebut pun membuat Napoli turun ke peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 36 poin. Padahal di awal musim Napoli mampu tampil perkasa dan sempat nggak terkalahkan. Terlepas dari itu, inilah hasil pertandingan dan klasemen Serie A. Barcelona harus turun klasemen setelah ditahan imbang oleh Osasuna dengan skor 2-2. Nah, berbeda nih dengan Real Madrid yang semakin kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-0. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee. Nah, buat kamu yang mau pakai, bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut. Di pekan ke-17 La Liga, Barcelona gagal membawa pulang 3 poin di markas Osasuna. Berlaga di Stadion El Sadar, skuad asuhan Xavi Hernandez ditahan imbang dengan skor 2-2. Baru berjalan 12 menit pertandingan, Barcelona sudah unggul melalui gol dari Nico Gonzalez. Akan tetapi 2 menit berselang, Osasuna menyamakan kedudukan lewat David Garcia. Di babak kedua, Barcelona kembali unggul lewat gol Abde Eza Louli pada menit ke-49. Tetapi sayang kemenangan Barcelona buyar setelah Ezequiel Avila mencetak gol penyama. Hasil imbang ini membuat Barcelona turun ke posisi 8 klasemen dengan mengkoleksi 24 poin. Pada pekan ke-17 La Liga tersedia big match antara Real Madrid kontra Atletico Madrid. Laga derby tersebut sukses dimenangkan oleh Real Madrid dengan 2 gol tanpa balas. Real Madrid sudah unggul pada menit ke-16 lewat gol voli Karim Benzema. Sementara di babak kedua, giliran Marco Asensio yang mencatatkan namanya di papan skor.
Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini pun membuat El Real kian kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 42 poin. Selain itu, inilah hasil pertandingan dan klasemen La Liga. PSG berhasil memetik kemenangan di pekan ke-18 Ligue 1. Berlaga di Parc des Princes, Les Parisiens berhasil menekuk AS Monaco dengan 2 gol tanpa balas. Kylian Mbappe menjadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. Kemenangan ini membuat PSG semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 45 poin. Les Parisiens unggul 13 poin dari Marseille yang berada di posisi kedua. Sementara itu, inilah hasil klasemen Ligue 1. Nah guys, kita masuk ke sesi bacain komen. Ini dari Muhammad Zulkifli. Semoga Barca sukses di Liga Eropa. Amin, kita doain ya guys supaya Barca bisa memenangkan Liga Eropa. Next, ini dari Ziandra. Kak, kira-kira bagusnya final UCL nanti siapa lawan siapa? Kalau aku sih pengennya PSG lawan Bayern Munchen ya, soalnya kan dua-duanya ada idola aku di dalamnya. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa!